إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan katsiran. Hadratul muhtaramin, para bapak-bapak jemaah salat Idris yang kami muliakan, semoga kita semua senantiasa berada di dalam bimbingan hidayah, petunjuk serta pertolongan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dan mengikuti kajian rutin kita, kajian tadabbur Quran, tafsir surat, tafsir yang lain yang tentu saja fadilah dari hadir di majelisnya majelis ilmu ini adalah fadilah atau keutamaan yang luar biasa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan bagian dari upaya kita untuk senantiasa membangun satu investasi keilmuan akan Islam pada diri kita dan termasuk juga kepada umat Islam yang lain. Karena sejatinya pada keadaan saat ini investasi amal dan ilmu itu tentu harus selalu beriringan. Artinya kita berinvestasi memperbanyak dan meningkatkan kualitas amal sholeh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu beriringan dengan upaya kita berinvestasi di bidang ilmu-ilmu Islam. Sebabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu keterangan sebagaimana dinyatakan di dalam kitab
eh, Mu'jamul Kabir, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu wa qalilin khutabahu. Katsirin maktuhu wa qalilin su'al. Wal amalu fihi khairum minal ilm. Wa sayati zamanun katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'u. Katsirun su'aluhu wa qalilun maktuhu. Wal ilmu khairun fihi minal amal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu kesempatan baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa Anda semua pada saat ini, kata beliau, fi zamanin, berada pada suatu masa, katsirun fuqaha'uhu, yang kebanyakannya adalah para ahlul ilmi, para ahli, para fuqaha. Fuqaha ini jamak dari ahli fikih, maksudnya itu para ulama. Kebanyakannya adalah orang-orang alim atau para ulama, para faqih fiddin, orang-orang yang faqih dalam Islam. Wa qalilun khutaba'uhu, namun sedikit yang mampu untuk berceramah atau berpidato. Katsirin maktuhu, sehingga banyak yang sebenarnya kapasitasnya mampu memberikan solusi atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan yang mungkin muncul. Kebanyakan mampu memberikan jawaban atau solusi karena kebanyakan adalah ahlul ilmi. Wa qalilin su'aluhu, karena kebanyakan mampu memberikan solusi atau mampu mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada, sehingga sedikit sekali yang sedikit sekali yang bertanya, karena justru sebaliknya kebanyakan mampu memberikan jawaban atau solusi. Dan baginda Nabi berpesan, wal amalu khairun fihi minal ilmi, maka amal salih, ya, beramal pada masa itu, pada masa ini, kata baginda Nabi, jauh lebih baik daripada berilmu, karena rata-rata sudah pada berilmu, sehingga kemudian yang diutamakan itu adalah amal, beraktivitas atau berkarya. Wa sayati zamanun, kata baginda Nabi, tapi akan tiba satu masa, qalilun fuqaha'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sekali para fuqahanya, sedikit sekali para ahli ilminya.
Para ahli ilmunya sedikit sekali, kebanyakan orang-orang awam. Wa katsirun khutaba'uhu. Tapi yang lebih banyak itu adalah para ahli-ahli pidato, ahli-ahli ceramah yang paling banyak. Bahkan sejak kecil sudah dilatih ceramah itu ada. Sejak kecil dilatih ceramah. Sementara masih belum banyak mengkaji ilmu. Katsirun su'aluhu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang persoalan-persoalan kehidupan. Wa qalilun ma'tuhu, tapi sedikit sekali yang mampu memberikan jawaban-jawaban yang benar sesuai dengan kaidah Islam. Maka baginda Nabi kemudian menegaskan wal ilmu fihi khairun minal amal. Maka ilmu pada masa itu tentu lebih baik daripada amal, lebih baik daripada beraktivitas. Yang dimaksud di sini adalah amal yang sama sekali tidak berlandaskan kepada ilmu. Nah, ini adalah penegasan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bahwasanya investasi amal tentu tidak boleh dilakukan tanpa investasi ilmu. Hanya sekedar memperbanyak amal, tetapi justru malah kosong dari basis-basis keilmuan yang melandasi dilaksanakannya amal itu akan menjadikan amal itu sendiri justru akan laksana fata morgana, akan sia-sia jika tidak ada basis keilmuan, tidak ada dasar pasti. Seperti halnya ibadah, para ulama itu telah menegaskan bahwa al-aslu fil ibadah ayyakuna harumun. Jadi hukum dasarnya ibadah itu sebenarnya adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan, sampai ada keterangan yang menegaskan bahwa ibadah itu memang harus dilaksanakan. Jadi artinya kaum muslimin tidak boleh melaksanakan satu aktivitas, satu kegiatan tanpa mengetahui dasar atau tanpa mengetahui basis keilmuan, termasuk juga bagaimana mekanisme operasional dari aktivitas-aktivitas tersebut menurut yang diperintahkan oleh syariat. Apalagi kemudian sama sekali tidak, bahwa amal yang dilakukan tidak dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadikan amal itu bahkan menjadi sesuatu yang fata morgana, menjadi sesuatu yang sia-sia. Seperti yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, akan aku beritakan kepada kalian al-akhsarin fil amal. Orang-orang yang paling merugi amal-amal, dalam amal-amalnya. Orang-orang yang al-akhsarun atau al-akhsarin ini orang yang khosir, orang yang rugi. Kalau akhsari, orang yang paling merugi. Allah menggunakan istilah al-akhsarin, orang yang paling merugi amal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang mereka sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka banyak beraktivitas, banyak melakukan amal dalam kehidupan dunianya, banyak melakukan aktivitas, semua bentuk aktivitas-aktivitas dalam kehidupan dunianya, yang
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menduga atau mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dugaan mereka bahwa mereka sendiri telah banyak sekali investasi amalnya. Telah banyak sekali. Ini orang-orang yang menduga bahwa mereka telah banyak sekali investasi dalam amal-amal yang baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Nah, mereka itulah orang-orang yang kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu orang yang mengingkari ayat-ayat dari Tuhan mereka, wahyu yang datangnya dari Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan saat akan dipertemukannya mereka kembali dengan Tuhannya kelak untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang dilakukannya di dalam kehidupannya di dunia. Maka Allah kemudian mengatakan fahabitat a'malahum. Maka semua aktivitas mereka itu terhapus. Semua aktivitas mereka itu terhapus. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menegakkan timbangan al-mizan atau al-wazan pada hari kiamat kelak buat mereka. Nah, ini gambaran bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harusnya menjadi dasar atau menjadi basis bagi semua amal-amal kebaikan. Tanpa ada timbangan amal, tanpa ada timbangan iman kepada Allah, maka kebaikan apapun yang dilakukan dalam pandangan manusia, maka itu sejatinya sia-sia. Sejatinya fata morgana. Fata morgana itu sesuatu yang nampak baik dari kejauhan, tapi ketika didatangi itu tidak ada apa-apa. Allah katakan fahabitat a'malahu. Maka amal kebaikannya itu semua terhapus, yang ada di dunia terhapus, ya. Dan Allah bahkan tidak akan menegakkan mizan, tidak akan menghisap amal-amalnya. Sudah terhapus. Apalagi yang mau akan di Nah, inilah Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa iman itu seharusnya selalu menjadi dasar bagi upaya-upaya kebaikan yang kita lakukan, agar itu tidak menjadi sia-sia bagi kita ketika kita benar-benar membutuhkan amal tersebut, membutuhkan pahala dari amal tersebut, yakni ketika kita telah menghadap kembali kepada Allah, yang kita tidak bisa lagi melakukan apapun, karena pada hari itu bukan lagi hari beramal, tapi hari bukan hari beramal lagi sudah. Pada hari kiamat itu bukan hari beramal, tapi hari untuk memastikan apakah amal yang kita tanam di dunia ini benar-benar akan menuai hasil. Bukan lagi hari menanam, tapi hari menuai. Bukan hari menanam, tapi hari memanen. Nah, kalau kemudian yang dipanen tidak ada, kan menjadi sia-sia. Hanya karena apa? Karena kita tidak menghadirkan dasar keimanan kita dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita investasikan. Karena sejatinya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya setiap perbuatan manusia apapun bentuknya itu
hanya bernilai materi, hanya bernilai material. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, apakah perbuatan itu berkait dengan nilai-nilai material itu sendiri, seperti orang yang berdagang, orang yang bekerja, itu kan tujuannya untuk meraih nilai materi, mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Atau seseorang yang beramal atau beraktivitas untuk tujuan, untuk nilai-nilai kemanusiaan. Kalau tadi kan materi, dengan nilai materi. Orang yang berdagang, bekerja, kemudian segala bentuk pekerjaan yang berharap materi, yang berharap keuntungan, yang berharap penghasilan, ya itu namanya pekerjaan yang bernilai materi. Bernilai materi. Katakanlah seperti saya mengajar. Saya pergi mengajar itu sebenarnya tentu tujuannya itu bukan tujuan ibadah. Iya, betul. Tujuan bekerja, karena bekerja berharap gaji. Jadi kalau dikatakan bekerjalah dengan ikhlas, ini mulai urusan sebenarnya. Bekerjalah dengan benar supaya dapat gaji yang benar. Gitu. Jadi tujuannya tujuan nilai yang diharapkan itu nilai material. Orang berdagang, yang namanya berdagang, tentu yang diharapkan keuntungan. Tidak ada yang berdagang tujuannya supaya rugi. Tidak ada. Kalau begitu bukan berdagang namanya, bersedekah. Jadi kalau orang berdagang atau berbisnis segala macam, itu termasuk perbuatan yang bernilai material. Ada pula jenis perbuatan manusia itu yang bernilai kemanusiaan. Nah, perbuatan yang bernilai kemanusiaan itu seperti saling tolong menolong. Saling bermuamalah untuk tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa, istilahnya antar tetangga. Maka menolong seseorang atau membantu seseorang itu seharusnya tujuannya memang tujuan atau nilai yang ingin diraih, nilai kemanusiaan. Tidak boleh kemudian menjadi nilai berorientasi kepada nilai material, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena beda beda segmen. Beda segmen. Kalau orang ingin bantu seseorang, tidak boleh kemudian Anda agamanya apa? Kalau Anda seagama dengan saya, Anda akan saya tolong. Nah, ini tidak benar ini. Tidak benar. Karena membantu seseorang itu tujuannya memang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi selama dia memang orang yang membutuhkan pertolongan, maka yang harus dikedepankan itu adalah nilai kemanusiaan. Sebagaimana contoh mungkin saat ini banyak seruan-seruan, nggak harus jadi orang Islam kalau ingin mengetahui penderitaannya rakyat Palestina, kan betul itu memang. Karena yang hancur di sana itu bukan hanya orang Islam. Ada juga penduduk agama lain yang Nasrani segala macam mengalami penderitaan yang sama akibat kebrutalan dari kaum kafir Zionis itu. Jadi seruan-seruan untuk seruan kemarahan kepada Yahudi Zionis itu wajar dimunculkan oleh setiap kalangan umat manusia, karena memang di sana ada nilai-nilai kemanusiaan itu yang dihinakan oleh kafir Zionis. Ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu nilai kemanusiaan. Ada nilai material, ada nilai kemanusiaan, ada juga nilai spiritual. Nah, kalau nilai spiritual ini yang namanya ibadah. Kalau kita beribadah, tentunya kita inginkan itu nilai spiritual. Nilai spiritual. Kedekatan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kalau dicampur dengan nilai material,
Tidak tepat misalnya. Baik, kalau muslim cuma bahwa benar-benar kemarin. Nah, ini namanya pas ini. Tujuannya tidak tepat. Ini masih anak-anak, boleh nggak begitu? Tapi sudah dewasa masih punya jalan berpikir seperti itu. Ya, ayo ke seperti misalnya ayo ke Jumatan di Nur Muhammad itu selalu makan habis Jumatan. Nah, yang dipikirkan nilai material itu tidak tepat karena aktivitasnya itu bukan aktivitas yang bernilai material, tapi aktivitas yang bernilai spiritual. Nah, jadi ini sebenarnya sejatinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Termasuk juga orang-orang beragama lain pun ketika mereka beribadah, sejatinya mereka berharap di situ ada nilai spiritual yang mereka dapatkan. Nah, dalam pandangan Islam, apapun aktivitas ini, apakah itu yang bernilai material, apakah itu yang bernilai kemanusiaan, apakah itu yang bernilai spiritual bahkan sekalipun, Allah memerintahkan seluruhnya harus dibangun atas dasar iman. Seluruhnya, agar semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia apapun jenisnya, itu seluruhnya akan menjadi amal saleh. Seluruhnya akan menjadi amal saleh. Jadi bukan hanya aktivitas ibadah saja yang memang bernilai spiritual yang harus dibangun atas dasar iman. Karena jika tidak, aktivitas ibadah sekalipun, walaupun tujuannya tujuan spiritual, kalau kita tidak melandasinya dengan iman, nah itu nanti akan sia-sia. Kita hanya mendapatkan nilai spiritual saja, tapi tidak ada janji, pahala dan keridhaan Allah. Karena Allah hanya menjanjikan hanya bagi orang-orang yang membangun aktivitasnya itu atas dasar iman. Makanya orang-orang yang beribadah pada agama-agama lain, Allah tidak menjanjikan apapun buat mereka. Meskipun mereka itu sampai, mungkin kalau kita melihat saking berusahanya mereka untuk mendapatkan nilai spiritual itu, sampai-sampai mereka itu tidak mau menikah. Misalnya kan ada pastor kayak suster-suster di sini di Katolik itu kan tidak mau menikah mereka karena ingin lebih mendapatkan nilai spiritual dalam hidupnya, gitu. Ingin semakin dekat dengan Tuhannya. Jadi ada keinginan spiritual yang mereka dapatkan. Tapi kata Allah, kalau tidak ada dasar imannya, sia-sia. Sia-sia itu. Sama juga dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai kemanusiaan itu. Kalau itu juga tidak ada dasar keimanan, maka akan sia-sia. Seperti orang-orang kafir yang mereka juga ikut menyuarakan penolakan atas tragedi yang terjadi di Palestina. Orang kafir, orang Islam sama-sama mereka berunjuk rasa. Yang akan mendapatkan pahala hanya orang Islam saja kalau mereka berdasar iman. Kalau orang kafir tidak mereka. Karena memang tidak memiliki dasar keimanan, kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat. Walaupun aktivitasnya itu sama. Aktivitasnya sama. Tapi karena tidak ada dasar iman, ya sia-sia mereka dalam pandangan Allah aktivitasnya. Seperti misalnya ini, Cristiano Ronaldo. Itu termasuk pesohor atau pesepak bola dunia. Kepeduliannya kepada Palestina itu. Terang-terangan bahkan dalam beberapa kesempatan sampai dia itu juga dapatkan sanksi dari FIFA karena keberpihakannya yang terlalu terhadap Palestina. Beda dengan Messi. Kalau Messi justru malah Israel. Mendukung Israel, mendukung Yahudi. Bahkan kalau tidak salah ada ada berita juga kalau Ronaldo itu mau menyumbangkan gajinya selama satu musim liga di Saudi. Sekarang kan di Saudi Ronaldo. Gajinya selama satu musim itu 37 triliun.
37 triliun gajinya selama satu musim. Itu mau disumbangkan untuk perjuangan Palestina. Nah, itu memang aktivitas yang bernilai kemanusiaan, tapi jika itu tidak dibangun atas dasar iman, ya tentu dalam pandangan Allah akan sia. Termasuk juga aktivitas yang memang itu bernilai material seperti bekerja, berdagang, berbisnis dan segala macam, bertani dan segala macam itu, memang itu pekerjaan yang bernilai material. Tapi orang Islam harus membangunnya atas dasar iman. Kalau kita sebagai seorang suami bekerja itu dalam pandangan Allah itu adalah diwajibkan dalam rangka untuk menafkahi keluarga, dalam rangka untuk mendatangkan atau berusaha sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Kalau itu kita dasarkan, maka bekerjanya kita yang bernilai material itu akan mendatangkan pahala dari suami. Itu bedanya. Bedanya mengapa iman itu harus kita dasarkan pada setiap aktivitas kita, apapun jenisnya, karena disitulah yang akan menjadikan setiap aktivitas kita itu akan benar-benar bermakna di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai kepada mencermati situasi dan kondisi politik, ekonomi dan segala macam itu. Itu bisa jadi akan bernilai pahala dari Allah. Tapi bisa jadi juga akan sia-sia. Akan sia-sia. Kalau memang itu tadi yang jadikan dasar. Kalau memang kita itu memperhatikan persoalan-persoalan keumatan, termasuk persoalan politik, ekonomi yang saat ini sedang terjadi, kita perhatikannya atas dasar iman kepada Allah. Maka itu niscaya akan menjadi bermakna, akan memberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita kemudian menganggapnya itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu jika kita kemudian niatnya demikian dan karena keimanan kita kepada Allah, maka itu bahagian dari aktivitas terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya karakter yang tidak terpisahkan dari kita umat Islam. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin, kalian itu sebenarnya umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ukhrijat lin-nas, yang oleh Allah itu dimunculkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian itu beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariah, wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian itu mencegah dari segala bentuk kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah menegaskan karakter umat Islam sebagai umat yang terbaik itu ada 3 ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini sudah tidak ada lagi atau sudah lenyap pada sebagai karakternya umat Islam, maka itu tidak akan nampak lagi karakter sebagai umat yang terbaik. Justru sebaliknya akan menjadi umat yang senantiasa dilecehkan atau dinistakan oleh umat manusia yang lain. Seperti hal yang terjadi sekarang. Ketika umat sudah tidak lagi mengindahkan amar ma'ruf nahi munkar, justru umat Islam itu hanya akan menjadi objek, entah objek penderita, entah objek penyerta. Kalau objek penyerta itu mungkin selalu jadi bahan
jadi komoditas menjelang pemilu. Menjelang pemilu, umat Islam itu sudah yang dijadikan itu namanya objek penyerta. Jadi objek, tapi jadi meskipun banyak tidak bisa memberikan peran, hanya diminta suaranya saja. Makanya sampai ada calon wakil presiden itu sampai harus pakai baju hijau. Ketika mau meresmikan pakai baju hijau dia. Padahal sehari-hari tidak pernah pakai baju hijau, tapi ketika sudah deklarasi disarankan Anda pakai baju hijau. Kenapa? Supaya Anda dekat dengan umat Islam atau dengan kaum Nahdliyin, karena nama Anda itu bermasalah, ada MD-nya. Karena ada MD-nya ya. Padahal yang paling banyak NU. Harusnya ganti nama jadi. Tidak pakai MD lagi, itu pakai NU. Itu telurnya teman-teman. Nah itu karena memang umat Islam jadi objek penyerta. Apalagi kemudian jadi objek penderita. Objek penderita ini berarti umat Islam di mana-mana menjadi pihak yang paling menderita. Menjadi pihak yang paling menderita. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kemudian umat Islam kembali kepada karakternya sebagai umat yang melekat pada dirinya itu amar ma'ruf nahi munkar, terhadap segala bentuk kemungkaran, dan berupaya untuk selalu menyuruh atau menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, menjadi sebagian dari karakter mereka sebagai umat, maka mereka kemudian akan nampak kembali kemuliaannya di tengah-tengah umat manusia yang lain. Tidak seperti halnya sekarang. Kemudian Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pada bahasan kita. Allah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-97. Pada ayat tersebut Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Allah berfirman dalam ayat 97 ini, "Kun, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka ini, kepada orang-orang Yahudi, ya, karena ini masih ayat ditujukan kepada orang ayat yang menegaskan perseteruan atau aktivitas dakwah yang dilakukan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Katakanlah wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa saja yang menjadikan Jibril itu, malaikat Jibril maksudnya, sebagai musuh, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka sungguh Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran, yakni Al-Quran, ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, biizni, dengan izinnya Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, dan Al-Quran itu telah membenarkan apa-apa baina yadayhi, apa-apa yang ada di antara kedua tangannya, yakni membenarkan apa-apa yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya. Wa hudaw wa busyra, dan Al-Quran itu berisikan hidayah, minad dhalalah, dari yang petunjuk dari jalan kesesatan, wa busyra, dan
berita gembira bil jannah, berita gembira akan dimasukkannya orang-orang yang beriman dan taat kepada surga lil mukminin, yakni dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi di sini ayat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang Yahudi ini pernah dalam satu kesempatan juga berbantah-bantahan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi ini kepada baginda Nabi untuk mendapatkan satu jawaban yang memberikan penegasan bahwa memang baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah benar-benar Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui kecuali orang tersebut memang mendapatkan wahyu dari Allah. Seperti apa makanan yang paling disukai oleh Nabi Yakub dan apa minuman yang paling disukai oleh Nabi Yakub. Ini orang Yahudi bertanya begitu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 4 pertanyaan ya yang kemudian kalau engkau Muhammad menjawabnya dengan benar, maka kami akan mengikuti agama engkau. Termasuk salah satunya ditanyakan itu apa? Ya silakan. Jadi Rasulullah itu mempersilahkan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jawaban-jawabannya itu tidak merupakan hal yang sulit karena beliau itu hanya berharap kepada Allah untuk mendapatkan jawaban-jawaban itu. Ya, salah satu pertanyaannya tadi, apa makanan yang paling disukai oleh Israel? Ya, Israel ini julukannya Nabi Yakub alaihissalam. Apa minuman yang beliau sukai? Nah, ini memang tidak ada ini di dalam Al-Quran, ya tidak ada. Tapi Rasulullah SAW kemudian mendapatkan bimbingan dari Allah. Akhirnya beliau juga memberikan jawaban bahwa makanan yang paling disukai Nabi Yakub alaihissalam itu adalah daging kurma. Dan minuman yang paling beliau sukai juga air susu oat. Akhirnya Yahudi ini membenarkan. Karena memang demikian yang diriwayatkan. Membenarkan. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain itu juga yang dijawab seluruhnya oleh baginda Nabi SAW itu dengan benar. Sesuai dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah 4 pertanyaan itu dijawab oleh baginda Nabi, ternyata orang Yahudi ini masih saja mengajukan syarat. Baiklah, wahai Muhammad, mungkin begitu kurang lebih. Apa yang kau sampaikan seluruhnya adalah benar. Tapi kami belum mau mengikuti engkau, kecuali engkau memberikan jawaban yang memuaskan kami. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin beriman. Jadi akhirnya itu bertanya, siapakah kekasihmu dari kalangan malaikat? Kekasihmu dari kalangan malaikat itu siapa? Orang-orang Yahudi itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, kekasihku dari kalangan malaikat adalah Jibril dan Mikail. Oh, kalau begitu kami tidak akan mengikuti engkau. Karena bagi kami Jibril itu adalah musuh kami. Nah, itu katanya orang-orang Jibril itu musuh kami. Nah, sedangkan Mikail itu sahabat kami. Jadi kami selamanya tidak akan pernah mengikuti itu. Nah, ini kan kita bayangkan gimana apa namanya. Ya mereka akan cari-cari alasan untuk membenarkan keingkaran mereka. Jadi mengapa kemudian Jibril itu dimusuhi? Ya pandangan mereka Jibril itu salah menyampaikan wahyu.
salah menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel kok dikasih wahyu begitu. Kok dikasih wahyu? Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi baginda Nabi Muhammad dan sekaligus menegaskan kepada umat manusia melalui firman-Nya pada ayat yang ke 97 ini ya. Jadi Allah menegaskan fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Jadi sungguh Jibril itu yang telah menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Di mana Al-Quran itu pun telah membenarkan semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Artinya Jibril itu juga yang menurunkan wahyu Allah itu kepada para nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini orang Yahudi itu sampai jadi kita menganggap wajar juga ya. Mereka itu sedemikian mudahnya membunuh manusia itu, bahkan membunuh nabi. Malaikat dimusuhi. Malaikatnya dimusuhi. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penegasan pada ayat berikutnya, yakni ayat ke-98. Dalam ayat yang ke-98 itu Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwan lil kafirin." Maka Allah mengatakan siapa saja yang memusuhi Allah serta malaikat-malaikatnya dan para utusannya dan Jibril, sampai Allah menyebut Jibril, wa Jibrila wa Mikala, serta Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwan lil kafirin, maka sungguh Allah adalah musuhnya orang-orang yang kafir. Jadi sampai Allah memberikan penegasan begitu. Ayat ini kemudian memberikan penegasan bahwa siapa yang memusuhi Jibril berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi malaikat. Allah telah menjadikan Jibril itu sebagai pemimpinnya para malaikat. Termasuk juga memusuhi Jibril berarti memusuhi para utusannya. Sebab Jibril lah yang ditugasi oleh Allah untuk menurunkan atau menurunkan wahyu Allah itu kepada para utusan. Maka Allah kemudian menegaskan atau mengumumkan peperangan ya kepada orang-orang kafir ini, fa innallaha aduwwan lil kafirin, maka sungguh Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi artinya di sini ayat ini sebenarnya memberikan penegasan juga kepada kita bagaimana sih sebenarnya derajat kekafirannya orang-orang Yahudi. Derajat kekafirannya orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi bukan hanya sekedar orang-orang kafir saja, tapi orang-orang yang diumumkan peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah orang diumumkan peperangan oleh Allah ini kan
Ya bagaimana Allah yang Allah Tuhan semesta alam yang perang. Maksudnya orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup mereka itu tidak akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat. Dan Allah kemudian memberikan penegasan pada ayat berikutnya, ayat ke-99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kata Allah, kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan yang terang benderang mengenai segala hal. Maka kemudian Allah menyatakan wa may yakfuru biha illal fasikun, dan tiadalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat itu melainkan dia orang-orang yang fasik. Jadi Allah memberikan julukan itu. Orang-orang kafir itu pasti adalah orang-orang yang fasik. Pasti pula orang-orang yang dolim. Jadi kalau orang kafir pasti dia orang fasik, pasti dia orang dolim. Tapi kalau orang fasik sendiri belum tentu orang kafir. Belum tentu. Artinya di sini kafir ini menjadi orang yang kafir ini menjadi dasar bagi segala macam penyebutan buruk, ya, kekufuran. Maka kalau misalnya masih ada orang Islam yang menganggap orang-orang kafir ini ada kebaikannya, maka itu sebenarnya satu hal yang salah. Karena orang-orang kafir ini orang-orang yang memang sudah tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya, ya, dikarenakan tidak adanya keimanan pada diri mereka. Karena iman ini yang menjadi dasar. Maka sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan penegasan mengenai keharuman bagi orang-orang mukmin itu untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini menjadi aulia. Menjadi aulia. Aulia ini itu ya, yang ayat yang sempat populer di masanya Ahok. Ayat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani itu aulia. Aulia ini jamak dari wali. Nah, wali ini sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Dia tidak hanya sekedar pemimpin saja. Tidak hanya sekedar pemimpin, tapi bahkan sampai kepada bisa bermakna sahabat, bisa bermakna teman. Itu wali. Jadi kalau Allah menggunakan aulia di sini, itu artinya memang dalam semua konteksnya. Bukan hanya, artinya jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai pemimpin, tapi boleh sebagai sahabat. Boleh. Kan larangannya itu sudah jelas dan Allah menyebutnya dalam bentuk jamak. Jamaknya jamak nakiroh. Maka sifatnya umum.
Berarti itu meliputi semua bentuk wali. Semua bentuk mulai dari teman dekat, sahabat, teman curhat, apalagi kekasih, apalagi pemimpin. Nah, ini masuk dalam konteks ini. Karena Allah memberikan penegasan ba'duhum awliya'u ba'din. Karena sebenarnya sebagian mereka itu justru yang menjadi wali bagi sebagian yang lain. Antar mereka itu sendiri sebenarnya yang mereka menjadi wali. Kaum muslimin tidak boleh. Nah, kenapa kemudian kok ini menjadi satu hal yang haram larangannya itu? Karena kemudian Allah memberikan penegasan wa may yatawallahu minkum faulaika minhum. Siapa saja kata Allah yang menjadikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, faulaika minhum, maka orang itu sama dengan mereka. Loh, itu konsekuensinya. Jadi siapa saja yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani jadi teman dekat, jadi sahabat, jadi orang kepercayaan, apalagi jadi kekasih, jadi pasangan, termasuk menjadi pemimpin, Allah tegaskan faulaika minhum. Maka orang itu sama seperti Yahudi dan Nasrani. Itu kan berarti batal semua keislaman kita ya. Itu berat. Itu menjadi wali. Tetapi dalam hal yang lain, muamalah itu tetap diperbolehkan. Muamalah, misalnya saling membantu, saling menolong, itu tidak apa-apa. Asal konteksnya tidak menjadi itu tadi teman dekat. Ya kok hanya tetangga kita sebelah orang Kristen, tetangga kita sebelahnya lagi orang Yahudi. Itu saling bermuamalah. Rasulullah sendiri pernah diketahui pernah pinjam, pernah berhutang sama orang Yahudi, pernah Rasulullah. Berdialog dengan orang-orang Nasrani sering Rasulullah. Jadi yang tidak boleh itu menjadikannya sebagai aulia, wali. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar menjalin interaksi sosial, itu Rasulullah memberikan. Bahkan yang masyhur baru-baru ini kan, yang masyhur ini kan ini sekaligus membantah propagandanya orang-orang Zionis dan orang-orang Amerika di media-media internasional. Dibebaskannya beberapa sandera Yahudi oleh Hamas gitu. Dan ketika diwawancarai ini justru orang Yahudi yang jadi sanderanya memuji-muji Hamas gitu. Dimuji. Kami diberikan makanan sebagaimana yang mereka makan. Memang kami dijaga. Setiap ruangan yang ditempati orang Yahudi itu ada yang menjaga, tapi yang menjaga itu bertugas memenuhi semua kebutuhan kami. Sampai pampers bagi orang yang sudah tua itu ada yang kakek. Sediakan toiletnya bersih. Kita toilet itu ke media ini internasional. Toiletnya bersih. Sampai begitu mereka kagumnya itu mungkin karena mereka awalnya itu memang sudah persepsi kepada orang Palestina atau Hamas itu sudah persepsi negatif ya. Persepsinya negatif. Karena sudah dapat dari opini. Nah, tapi ketika kemudian benar-benar mereka itu jadi tawanannya Hamas, kok mereka itu melihat berbeda. Nah, ini kok nggak sesuai dengan yang diopinikan. Jadi sampai kemudian di videonya itu diberitakan ada yang berkomentar ini nggak dibuat-buat, ini betul-betul begitu. Dia dibebaskan sudah oleh orang-orang Hamas yang pakai bopong itu, dituntun sama keluarganya, dan kembali lagi menemui ini yang Hamas salaman. Prajuritnya yang Hamas itu disalaman. Jadi ini katanya yang netizen ini nggak dibuat-buat ini. Ini benar-benar menunjukkan terima kasihnya atas pelayanan gitu. Nah ini Islam itu begitu.
Akhlak Islam itu harusnya dididik. Jadi tawanan itu kan memang oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dimuliakan, bukan dihinakan mereka. Bukan ditelanjangi, bukan seperti disiksa dan segala macam. Itu tidak ada dalam kamus Islam. Tapi memang mereka ditawan karena suasana perang gitu. Kan berbeda dengan musuh-musuh Islam, dengan non-muslim. Ketika mereka menghadapi tawanan, apalagi dari kalangan musuhnya yang notabene muslim, wah ini sudah luar biasa mereka. Nah, inilah akhlak Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan dalam peperangan tidak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah, apalagi rumah sakit, apalagi tempat-tempat pengungsian, sekolah dan segala macam. Itu memang ada hukum syariatnya begitu, yang tidak boleh dilanggar oleh pasukan muslim yang berperang. Nah, ini akhlak yang memang benar-benar dijaga dan ditunjukkan, yang tidak bisa dibantah akhirnya oleh siapapun bahwa ini adalah akhlak Islam. Jadi di satu sisi memang Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk membangun loyalitas atau bahkan berwali kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi sisi yang lain, akhlak Islam adalah akhlakul karimah ketika melakukan interaksi sosial dengan siapapun begitu. Dengan siapapun. Nah, inilah yang saat ini banyak tidak dipahami di kaum muslimin. Mereka sedemikian mudahnya menjadikan orang-orang non-muslim itu kemudian dijadikan pemimpin, dijadikan teman dekat gitu. Terutama pada kasus yang dulu itu pilkada DKI itu ramai itu. Memang ada batasan-batasan Islam gitu. Ada batasan-batasan juga, bahkan sampai akhirnya yang memang juga cukup cukup memberikan gambaran, ternyata juga ada orang-orang Yahudi ini yang mereka itu justru malah anti terhadap negara Israel dan menghendaki agar mereka itu hidup di bawah pemerintahan Palestina. Itu banyak itu juga di YouTube, itu banyak. Mereka malah bentrok sama polisi-polisi itu. Karena apa? Mereka ternyata mengibarkan bendera Palestina. Orang-orang Yahudi mengibarkan bendera Palestina. Mereka mengatakan, kami Yahudi, kami bukan Zionis. Kami berpegang teguh kepada ajaran agama kami. Sementara kaum Zionis itu mereka membajak agama kami untuk kepentingan politik mereka. Untuk kepentingan politik mereka. Kami merasa lebih damai hidup bersama orang-orang Palestina dan di bawah pemerintahan mereka dibandingkan orang-orang Zionis sendiri. Nah, ini ternyata gambaran juga betapa bahwa ketika Islam itu atau kaum muslimin diberikan kesempatan mengelola kehidupan, maka mereka pasti akan tentu dengan dasar keimanannya ya, akan menggunakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau menjadi rahmat bagi seluruh umat. Itu yang terjadi. Dan tentu, tapi kembali kepada tadi, kalau umat Islam itu menjalankan kehidupannya atas dasar iman, atas dasar imannya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Makanya kemudian seharusnya bagi umat Islam itu tidak hanya sekedar berusaha menjadikan orang Islam sebagai pemimpin, tapi seharusnya juga berusaha menjadikan Islam yang memimpin. Ini harusnya begitu. Karena itu nanti akan menjadi rahmat. Tapi kalau hanya sekedar orang Islam yang memimpin, tapi pakai cara-cara yang tidak Islami, sama saja dengan yang lain. Nah, itu sudah terbukti. Hanya orang Islam memimpin, tapi caranya tidak pakai cara-cara Islam. Wah, ini
akhirnya tidak menjadi rahmat tapi menjadi mafsadah, menjadi fasad, menjadi kerusakan. Mungkin gitu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan sore hari ini dari ayat 97, 98 dan 99. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila salam. Jika ada yang ingin kita koordinasikan mungkin setelah kita tutup, kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.